Selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 12 Juni 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar di After edisi kemarin 11 Juni. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja. Silahkan bagi Anda yang mungkin belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Aftalk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG melanjutkan penurunan dan ditutup turun tipis 0,08%, menandakan bahwa memang di harga saat ini memang terdapat support area yang sudah kami sebutkan di beberapa stoko edisi terakhir ya, bulan Mei akhir sampai dengan bulan Juni kemarin. Jadi supportnya adalah 6850 sampai dengan 6800, yang mana area ini sudah tercapai dengan ya bisa dikatakan sudah tercapai. Lalu setelah tercapai ini, apakah IHSG berpotensi untuk turun lebih dalam lagi? Karena seperti yang mungkin sudah kita pernah bahas, pernah kita singgung pada Aftalk beberapa hari yang lalu, bahwa memang di bawah sini terdapat gap terbuka yang cukup sangat jelas ya. Seperti yang Anda tahu, gapnya masih terbuka di 6750 dan 6640-an. Apakah IHSG bisa turun ke situ? Ya, sangat memungkinkan. Namun dalam proses turun ke sana, ke level tersebut, mungkin saja memungkinkan untuk terjadi koreksi atau pullback terlebih dahulu ya. Jadi pullback ini mungkin bisa meretest support yang sebelumnya support ya 7020, dirubah menjadi diuji sebagai resisten ya, resist baru yang memang belum diuji sampai dengan saat ini. Jadi kenaikan yang terjadi nantinya di 7000-an ya masih merupakan prosesi untuk turun ya dalam jangka pendek. Apabila kita lihat di dalam jangka menengah ya, penurunan ini sifatnya masih sangat wajar ya. Jadi di 6600 itu penurunan masih dalam kategori uptrend jangka panjang, ini trennya ya. Dan konsolidasi dalam jangka menengah. Sejak kapan konsolidasinya ini gitu ya? Kita perlu lihat konsolidasi ini sudah berjalan sejak bulan April 2022. Jadi jangka menengah konsolidasinya ini berlanjut. Ini ya konsolidasi, kita beri tanda konsolidasinya. Oke, ini adalah konsolidasinya. Semoga tidak terjadi penurunan lebih dalam, karena sebenarnya IHSG bisa saja turun lebih jauh dari itu, bisa turun lebih dalam dari 6600, tapi sementara ini kita belum perlu melihat lebih dalam lagi gitu ya. Sementara ini kita akan lihat dulu di area konsolidasi ini, misalkan terjadi penurunan ke 6600. Jika ini tertembus atau dilewati supportnya, barulah kita siapkan target berikutnya ya, yaitu misalkan di 6090 sampai dengan 5700, dan itu cukup kritis di level itu. Jadi di bawah 6000 itu bisa ya, tetapi Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu takut dan sebagainya. Selama Anda memiliki plan, Anda misalkan trading, jalankan saja. Misalkan Anda berinvestasi, fokus saja dengan saham-saham yang Anda miliki, fundamentalnya seperti apa ya. Jadi ya kita cukup tahu aja, terutama untuk yang trading jangka pendek ya, jangan sampai ya tidak disiplin, karena ruang downside dari IHSG sendiri memang masih ada ya, paling tidak setidak-tidaknya di 6600 tadi. Namun dalam jangka pendek idealnya terjadi pengujian resist baru di 7000 sampai dengan 7020 ya. Jadi Anda harus siap dengan apapun yang terjadi di market.
harus menerimanya dan selalu berpandangan setiap penurunan adalah peluang emas. Ya, oke, jadi ya itu semoga saya harapkan tidak terjadi penurunan lebih jauh dari 6.600 karena kalau turunnya ke situ artinya yang mungkin saat ini posisinya punya harga-harga yang tinggi akan dibuat lebih menderita lagi, ya. Jadi downside-nya itu masih sekitar 11% jika dia melewati support 6.600. Ya, masih tersisa 11%. Sisanya ya kita nggak tahu, yang punya posisi-posisi di atas di 7.000 itu 18%. Dan penurunan di situ seperti yang saya bilang tadi masih uptrend. IHSG masih uptrend dan ya sangat bagus sekali tentunya kalau kita berinvestasi ketika IHSG turun sejauh itu gitu ya. Dan turunnya itu ya saya rasa masih di atas EMA 60 ya, di 6.600 itu. Jadi 6.600 merupakan level yang perlu kita tunggu ya, untuk terutama yang ingin berinvestasi di saham-saham yang mungkin memiliki beta yang mendekati indeks gitu ya. Jadi kita perlu mempersiapkan hal itu ya. Lagi-lagi biarkanlah market yang menjawabnya apakah dia akan turun ke situ atau tidak ya. Oke, itu kira-kira. Kita lanjut ke pembahasan saham. Yang pertama, tolong analisa saham MTEK, berapa target penurunannya dan apakah layak untuk investasi jangka menengah? Investasi selalu jangka panjang, tidak ada investasi jangka menengah. Ya, kalau jangka menengah saya anggap masih trend following atau trading saja. Oke, investasi kita melihat berapa fundamental, bagaimana fundamentalnya dan berapa kira-kira pertumbuhannya, ya kan? Nah, seperti yang Anda tahu, MTEK ini kan merupakan holding. Tentu saja sangat ya, kalau buat kami akan lebih sulit memang untuk menganalisis holding company karena banyak entitas anak yang perlu kita pelajari bisnisnya, apalagi yang sudah terdiversify ya, sudah terdiversifikasi ke banyak bidang. Misalkan dia punya bisnis media, punya bisnis properti, punya bisnis tambang, wah rumit. Sehingga memang kalau saya melihat dari investasi di peer dan di peer, sangatlah jarang mereka merekomendasikan saham holding. Mereka akan cenderung berinvestasi di perusahaan yang anak, yang fokus, yang mudah, simple untuk dianalisis dan diikuti. Ya. Jadi seperti yang Anda lihat di sini, tentu saja secara revenue tidak tumbuh ya beberapa tahun ini, dan terjadi ketidakstabilan di profitnya. Ya, kadangkala dia melonjak sangat tinggi dan itu non operasional karena memang namanya holding, dia punya pendapatan non operasional tentunya ya, bisa saja dalam bentuk dia penjualan anak usaha, pembelian dan sebagainya, bisa pada tahun-tahun tertentu dia tiba-tiba minus, tiba-tiba plus, sehingga sebagai investor akan kurang nyaman kalau buat saya. Jadi kalau pertanyaannya adalah ini layak atau tidak, buat saya tidak layak. Sekali lagi, secara fundamental, bukan berarti sahamnya tidak naik ya, tidak bisa naik, bisa-bisa aja naik harga sahamnya. Tetapi sekali lagi preferensi saya memang tidak seperti saham MTEK ini. Ya, jadi saya cari yang stabil-stabil aja, yang konsisten aja. Kalau seperti ini saya kurang tenang, kurang nyaman memegangnya. Sekali lagi, investasi itu jangka panjang ya, jadi kita butuh kenyamanan, butuh ketenangan dalam memegangnya ya. Dalam berinvestasi jangka panjang kita butuh rasa nyaman dan tenang. Dengan apa? Ya dengan fundamental yang baik dan konsisten dan stabil. Kalau tidak stabil tentu saja ya tiba-tiba turun, tiba-tiba naik, turun. Nah, ya. Tentu saja itu berpotensi menimbulkan risiko-risiko yang tidak terkalkulasi. Ya. Sekali lagi, investasi kita harus bisa mengkalkulasi risk, ya.
Kalau risknya tidak bisa kita kalkulasi, saya tidak mau. Kalau saya loh ya, seperti itu. Pilih yang lain lah. Ada 800 saham lebih di bursa ya. Kemudian terkait harga sahamnya, saya rasa memang saham ini masih dalam tren turun ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah investasi jangka menengah, saya ambil jangka menengahnya aja, ada trend following di kami ya. Kalau di kami ada layanan Bulls Hunter, itu tidak investasi ya, tetapi trend following, mengikuti tren jangka menengah. Ini tidak termasuk juga ya, karena ini posisinya saat ini ya seperti yang Anda tahu, mau ditarik dari manapun ya ini downtrend. Ya, kita mengikuti saham yang turun buat apa? Gitu ya. Oke, gitu. Begitu jawaban saya ya. Jadi Anda boleh berbeda juga boleh. Oh, ini bagus, MTech holding besar. Beli ya, beli aja, silahkan. Jadi tidak saya halang-halangi. Kalau menurut saya tidak menarik untuk fundamentalnya. Kalau trading ya tergantung teknikalnya nanti seperti apa ya. Oke, lanjut ya. Bisa tolong analisa buat trading plan BNII. Oke. Untuk trading jangka pendek ya. Nah, ini turun, sudah melebihi target turun. Sekarang ini dia sedang menguji 220. Berarti posisi saat ini Maybank potensi turun ke gap ya. Ini ada gap terbuka, yang mana kita coba lihat apakah ada korelasi dengan ekstensi yang dibentuk gitu ya di 167. Kebetulan ya, gap yang ada itu juga di area 180. Artinya secara ekstensi ke 160 dan terdapat gap ke 180. Dengan posisi harga saat ini di 206, saya rasa perlu menunggu di harga yang lebih rendah lagi. Trading plan-nya tunggu di area 180 sampai dengan 160, di mana di area tersebut masih memungkinkan. 168 ya. 160 antara 180 sampai dengan 160 di area tersebut. Apabila Anda member, nanti bisa ditanyakan ke advisor di Telegram, chat saja mau trading saham BNI sekarang sudah di 180 misalkan, apakah nunggu turun lebih dalam lagi atau tidak. Mereka akan cek pakai sistem mereka gitu ya. Kalau Anda tidak member ya Anda tanya lagi di sini, malamnya saya jawab ya, mungkin akan lewat ya, tapi ya gimana lagi gitu ya, saya bisanya stok malam gitu ya. Kemarin ada yang memberikan ide gitu ya, live trading gitu, mohon maaf ya, mohon maaf saya tidak bisa gitu ya kalau live di saat jam trading, karena ya saya fokus memantau market juga gitu ya, memandu juga advisor saya yang menghandle terutama private trading room, untuk mereka bisa dapatkan dukungan dari saya tentunya gitu ya. Jadi dengan seperti itu ya kami fokus untuk melayani member di siang hari. Malam ini saya sisakan tenaga dan energi saya untuk bisa membantu, walaupun itu sedikit ya, kita bisa memberikan sedikit informasi ya, dan juga edukasi kalau memang ada case-case yang bisa kita edukasi gitu ya. Mau analisa saham PTRO, apakah bisa sharing entry di berapa Pak, target TP di berapa buat swing. Okay. PTRO untuk swing. Kita lihat secara teknikal ya. Oke, terakhir PTRO sendiri sudah mencapai ekstensi yang 1,618 ini dan rejection 2 kali, artinya ini adalah indikasi yang kurang bagus ya, dan mungkin ya seperti yang sebelumnya yang terjadi di sebelumnya gitu tuh. Ini kita lihat di sini terjadi rejection juga, kemudian dia turun ya. Mungkin saja ini adalah awal dari downtrend. Ya, kita lihat nanti pengujian support. Jadi kalau untuk swing, Anda bisa tunggu di support 0,618 dari wave terbaru yang dibentuk. Ya, kita pakai solid supaya lebih enak gitu ya. Mungkin Anda bisa tunggu di 7.700. Tetapi dengan kecenderungan yang konsolidasi seperti ini, sepertinya akan lebih
kita bisa tunggu di 0,7. Karena kalau misalkan patternnya adalah konsolidasi, biasanya ya dia ke support. Nah, Fibo yang mendekati support adalah 0,78. Artinya ya kita tunggu aja di 0,6, 7.700 sampai dengan 7.300. Jika itu terlewati, Anda tunggu di support selanjutnya di 6.750 ya. Yang jelas di harga saat ini risknya cukup besar. Ya, kalau dia ke 0,6 yang probabilitasnya besar terjadi itu 7%. Kalau dia balik ke support itu sekitar 18%. Sehingga hitung-hitungan kita sebagai trader yang juga bisnis di saham, tentu saja kita akan menunggu agar risknya bisa kita toleransi. Karena kami mengacu pada aturan di private trading room 5% maksimal, maka kita akan menunggu ya setidak-tidaknya turun di 7.250, dia rebound dulu baru kita ikuti. Tetapi kalau tidak rebound dulu ya kita akan tunggu cenderung mendekati di 6.800-an atau di bawah 7.000 ya. Sekali lagi setiap trader punya risk profile yang beda-beda. Ada yang mungkin siap menerima dengan risk yang lebih besar dari 5%, mungkin Anda bisa tunggu di 7.700 atau 7.200. Pak, mau analisa saham cuan untuk swing bisa entry di berapa, target TP di berapa? Oke. Posisi saat ini dia masih dalam tren naik yang bisa dikatakan bisa saja ini membentuk B. Ya, prediksi saya akan membentuk B. Jadi kalau kita lihat potensi dari pembentukan B, berarti targetnya adalah 0,618. Ya, itu terlepas dari adanya terdapat gap-gap yang terbuka cukup lebar ini. Karena gap ini juga jelas terbuka gitu ya. Jadi kita anggap TP untuk swing trade ya. Normalnya adalah di 9.175 sampai dengan 10.250. Ya, untuk harga saat ini apakah menarik? Risknya ke 7.400, support terdekat itu sekitar 10%. Kemudian kalau dia naik ke TP terdekat juga 10%. Ya. TP kedua di 10.200 tadi sekitar 23%. Menarik atau tidak? Kalau kita melihat risk rewardnya menarik, tetapi risk profile tidak masuk. Tidak tertoleransi kalau harganya masih di 8.300. Jadi paling tidak kalau kita mau masuk di saham cuan itu di bawah 8.000 ya, di 7.900 agar risknya sekitar 5%-an lebih sedikit ya. Jadi di bawah 8.000 mungkin baru akan lebih menarik di mata kami. Sekali lagi kembali seperti yang saya bilang tadi ya, masing-masing orang punya risk profile yang berbeda-beda. Kalau di kami harus mengikuti aturan yang ada di private trading room. Baik, bantu analisa saham elit apakah sudah bisa entry buat trading? Oke. Kita lihat dari teknikalnya saat ini sebenarnya konsolidasi ya. Ini adalah konsolidasinya, ini resistnya, ini adalah supportnya. Dan saat ini posisi harga cenderung dekat dengan resisten. Sehingga secara risk ya tentu saja besar ya. Jadi kalau masuk di harga saat ini saya rasa sudah terlambat. Area belinya dia di bawah 100 ya sampai dengan 90-an. Ya. Itu jadi saat ini saya rasa sudah cukup tinggi untuk dibeli. Ya, mungkin kalau dia bisa breakout dari resist 122 ya, resist konsolidasinya ini mungkin akan lebih jauh lebih baik. Ya, kalau misalkan breakout kita beli buy on breakout ya. Amit-amit kemudian sahamnya ternyata false breakout, kita cukup memproteksi di resist tersebut sebagai stop loss-nya ya. Gitu. Apa ya, mohon pembahasan RAM secara jangka pendek bagaimana? Secara jangka pendek saat ini posisinya berada di support EMA 60 dan kita lihat dulu tren-trennya yang tren berjalan saat ini ya. Nah, ini adalah tren yang berjalan ya. Kemarin sempat breakout dan
bisa dikatakan reversal ya, reversal, namun ingat ya, breakout itu bisa false. Pentingnya kita memahami konfirmasi itu, dan sekarang ini saya rasa masih dalam proses konfirmasi. Kalau retest berhasil ditandai dengan dia bisa naik di atas 565 ke atas ya, berarti level 520 ini terkonfirmasi sebagai higher low ya, dan itu berarti uptrend bisa kita, trend line kita bisa tarik seperti ini. Nah sekarang ini kan belum ya, makanya untuk saat ini view saya untuk saham ini kemungkinan akan konsolidasi dulu, apakah dia breakout atau tidak. Nah bagaimana sikap kita sebagai trader? Kita menunggu dulu, tunggu konfirmasi dulu ya. Kalau kita tunggu dia breakout di atas 565, kita bisa proteksi saham ini di bawah resist yang sekarang ini diuji 565 ini, kita bisa proteksi misalkan di 540 atau di bawah 560, 530 itu 5% ya, dengan target di resist terdekat itu 630 ya, sekitar 11%, dan saya rasa bisa lebih karena 0,6 nya di angka 700-an ya, itu sekitar 29%. Jadi saat ini langkahnya adalah menunggu konfirmasi. Lanjut ya, Mas kasih solusinya kalau tiba-tiba saham kita berkurang dengan sendirinya, kemana saya menanyakannya? Ke sekuritasnya ya, tanya kenapa kok terjadi perubahan, misalkan sahamnya tiba-tiba dari katakanlah dari 1000 lot tiba-tiba jadi 100 lot gitu ya. Nah, padahal Anda tidak melakukan transaksi, ya Anda silahkan bertanya ke mereka, kan pasti ada client statementnya kalau ada jualan, ada beli, itu ada historis yang bisa Anda lihat di situ, dan mereka juga pastinya akan transparan ya, ada di aplikasi juga akan ada historis kita transaksi, seharusnya ada seperti itu. Lanjut ya, tolong analisa saham MTech berapa target kemarin, tadi sudah saya jawab ya, sepertinya orang yang sama yang tanya. Selamat malam Pak Yip, tolong bahas saham RSCH, apakah sekarang sudah bagus untuk masuk buat swing trading, risk rewardnya berapa, terima kasih. Oke. Kalau kita lihat saat ini memang masih dalam tren naik ya, dan sedang diuji ya, jadi konsolidasi. Jadi ekspektasi kita adalah saham ini tidak turun lebih dari support konsolidasi ini gitu kan. Jadi ini adalah proteksinya gitu ya, dan targetnya adalah sementara ini kita menargetkan resist ya, resist dari konsolidasi ini ya. Jadi karena ini swing ya, untuk swing trade, jadi kita swing di dalam konsolidasi, bisa nggak? Bisa aja ya. Tadi kembali ke risk rewardnya, risknya berapa, kita lihat risknya dulu ya. Kalau dia turun kembali ke support itu sekitar 206, kalau kita proteksi satu titik di bawahnya di 204 itu 4%, jadi kurang dari 5%. Mengacu pada aturan PTR berarti sesuai, bisa untuk ditradingkan. Nah, targetnya kalau dia naik ke resist konsolidasi di 238 atau 230-an lah, 236 misalkan, itu di atas 10%. Jadi ya itu menarik ya untuk saat ini, dengan catatan Anda siap proteksi di 206. Kalau dia tembus ke bawah, katakanlah amit-amit Anda beli, kemudian setelah dibeli turun tadi seperti di PTR, apa yang harus Anda lakukan? Ya di stop loss. Kemudian stop loss itu bukan akhir dari cerita ya, bukan ya. Jadi kita stop loss, kita sudah memikirkan strategi selanjutnya apa gitu ya. Jadi jangan gini loh, trading itu pasti tidak mungkin tidak sehebat apapun trader ya, justru kalau nggak stop loss itu malah tanda tanya gitu ya gitu. Nah jadi kalau Anda melakukan stop loss, langkah selanjutnya adalah switching position di saham yang lain, itu satu tentunya, karena saham yang Anda stop loss ini kan kemungkinan masih bisa turun lebih jauh ya. Anda melakukan stop loss itu
Memang ada beberapa pendekatan ya. Pendekatan pertama dari internal kita siap dengan loss itu. Ya, jadi apapun yang terjadi kalau segitu ya saya jual karena loss maksimal itu. Pendekatan kedua dari sahamnya. Kita stop loss karena saham ini kalau menyentuh atau melewati level stop loss tersebut bisa turun lebih dalam. Makanya kita siapkan level buyback-nya. Nah, amit-amit nih ternyata dia turun karena posisi MACD seperti ini, ya kan? Kita bisa buyback di berapa gitu kan? Itu yang penting, itu strategi keberlanjutan itu ya. Jadi trading itu memang seperti itu. Jadi tidak mungkin profit terus, tidak mungkin ya. Kita bisa buyback misalkan di 196 misalkan. Kemudian yang kedua di 0,618 di 167 gitu ya. Oke, jadi strategi itu makanya kita nggak merekomendasikan di stock ini karena strategi itu terus menerus berkelanjutan. Ya, trading ataupun investasi sekalipun itu berkelanjutan. Kita gagal investasi di saham A, rugi sekian persen. Langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan? Misalkan menjual, kemudian dibelikan saham apa untuk bisa menutupi kerugian tersebut dan membalikan menjadi profit. Gitu. Ya, jadi kalau ada yang nanya, "Pak, tolong dong rekomendasi di stock saham yang layak investasi." Mohon maaf ya. Rekomendasi investasi, rekomendasi trading itu ada tanggung jawabnya dan harus dilaporkan untuk sebagai kinerja di layanan kami. Jadi nggak bisa asal-asal merekomendasikan, ya. Itu sedikit edukasi buat yang kenapa kok ya nggak pelit gitu, nggak ngasih rekomendasi karena kami khawatir kita rekomendasikan orang-orang nggak paham dalam menjalankan strategi tersebut, menjalankan strategi trading ataupun investasi, gitu ya. Karena di kami nggak cuma rekomendasi, mereka dipandu dalam hal mengakumulasinya dan sampai dengan menjualnya, dan nantinya mau profit mau tidak profit atau rugi itu akan dilaporkan semuanya ya, sehingga tercerminlah ke dalam kinerja yang Anda bisa lihat di website kami ini ya. Tentunya ya, wah ini tradingnya naik terus gini, apakah tidak pernah loss? Tentu saja pernah loss ya. Wah ini investasinya cenderung naik terus ya, apakah tidak pernah rugi dalam investasi? Banyak, ada yang gagal investasi, ada juga ya gitu. Jadi sekali lagi tidak ada profit terus, tidak ada ya. Investasi dan trading itu adalah proses ya, jadi ya Anda harus siap dengan profit dan loss. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan, sudah saya jawab semua ya yang ada di kolom komentar. Semoga tidak ada yang terlewat. Jadi kalau ada yang terlewat mohon maaf sekali karena mungkin mata saya sudah blawur ya, ngeliatin monitor hampir 12 jam lebih. Dan silahkan isi kembali di kolom komentar sama apa yang kiranya menarik untuk dibahas di talk selanjutnya dan Anda butuh untuk dibahas karena Anda mungkin ingin trading ataupun ingin investasi. Silahkan bertanya sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya agar kita jawabnya juga sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Ya, karena di sini adalah kesempatan untuk berkonsultasi dengan saya. Yang mungkin Anda tidak punya akses dengan konsultasi dengan advisor kami, Anda bisa bertanya di sini ya. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian Dev Talk malam ini. Silahkan dianalisa lagi, silahkan buat trading plan, silahkan buat investing plan. Selamat malam dan selamat beristirahat.